kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Mariati Priscilia, dengan NIM 10-2019-7189. Saya Linda Raimun dengan NIM 10-2019-6424. Saya Agustinus Arman Bonde dengan NIM 10-2020-8104. Saya Mary Lutasi dengan NIM 10-2019-6415. Saya Mega Afrida dengan NIM 10-2019-6899. Saya Alda Prisma, NIM 10-2019-6826. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu PAK dalam masyarakat Majemuk. Indonesia adalah salah satu negara yang paling unik di kolong langit ini. Semua agama besar di dunia terdapat di Indonesia dan terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, semua masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang tersebut pastilah saling bersentuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Di satu pihak, keanekaragaman ini adalah potensi besar bagi bangsa Indonesia, tetapi di pihak lain bisa sebagai ancaman. Oleh karena itu, peranan agama-agama amat penting sebagai pemersatu bangsa. Jadi, pengajaran PAK di sekolah menjadi sentral dalam pembentukan spiritualitas, karakter, dan watak warga negara agar dapat hidup rukun, bersatu, dan saling bekerja sama dari semua golongan yang ada untuk tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Ada beberapa alasan lain sehingga orang percaya didorong untuk melihat perlunya PAK dalam keberagaman agama dalam masyarakat Majemuk, yaitu yang pertama, konteks PAK di Indonesia adalah masyarakat multikultur. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara PAK dan masyarakat multikultural, yaitu pendidikan memiliki pesan signifikan dalam membangun masyarakat multikultur. Tiga, mempelajari satu agama saja dalam masyarakat Majemuk menjadi kegiatan yang tidak memadai dipandang dari hakikat pendidikan. 4. Orang percaya memerlukan pendidikan religius jika gereja hendak melaksanakan tugasnya di dunia. Yang kelima, fungsi guru perlu dimaksimalkan dengan mengupayakan pemberdayaan melalui penyadaran dan peningkatan wawasan tentang kemajemukan serta keterampilan mengelola kemajemukan dalam masyarakat. Keenam, meningkatkan kesadaran untuk menyebarkan gagasan dan nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan bersama yang majemuk. Kemudian, PAK dalam konteks kekristenan. Guru PAK tidak boleh membeda-bedakan gereja atau membenarkan gereja sendiri sebagai gereja yang terbaik dan gereja lain kurang baik. Guru PAK harus berada di antara dan bersama-sama semua gereja yang ada. PAK tidak melakukan fungsi gerejawi, contohnya pertama, pengucapan kudus dan baptisan adalah menjadi tanggung jawab gereja. Kedua, tugas guru PAK adalah memberi pengajaran tentang arti dan makna perjamuan kudus dan baptisan sesuai firman Allah sehingga peserta didik dapat mengerti arti yang sebenarnya. PAK dalam konteks agama-agama. Yang pertama, PAK dan keterbukaan. PAK memberi pengajaran iman yang menuju keterbukaan. Prinsip pengajaran Kristen adalah bahwa setiap orang beriman harus fanatik akan imannya, tapi tidak boleh fanatisme. Fanatisme adalah salah satu sikap buruk dalam keagamaan. Peserta didik harus diajarkan sungguh-sungguh berketetapan hati, setia sampai akhir terhadap imannya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, penginjil. Penginjilan adalah merupakan perintah Kristus kepada semua orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Penginjilan adalah merupakan amanat kepada gereja dan kepada orang-orang yang percaya dan berlangsung secara terus-menerus. Penginjilan itu harus pergi untuk menjadikan orang-orang lain menjadi murid Kristus, mengajar mereka untuk menjadi murid-murid Kristus. Berbicara mengenai PAK, dalam heterogenitas agama-agama, ia memiliki kekuatan dan kelemahan.
sebagai kekuatan, maka ia dalamnya PAK bisa dipakai untuk mengajarkan bahwa Indonesia kaya akan aliran keagamaan. Kepelbagaian aliran itu dapat menjadi potensi yang luar biasa agar kesatuan dan persatuan dapat diwujudkan. Agar tidak terjadi kegesekan, maka peran pemerintah mengatur pergaulan antar agama. Pemerintah bisa memperbanyak aktivitas budaya masyarakat sehingga timbul kesadaran bahwa berbeda merupakan realitas. Dari berbeda, inilah kita saling melengkapi, sembari introspeksi diri. Sebaliknya, sebagai kelemahan, agama sangat sensitif untuk diekspresikan secara terbuka, sehingga sering menimbulkan konflik antar agama. Penganut juga manusia yang memiliki egoisme, misalnya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dan menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar dan paling suci. Strategi PAK dalam masyarakat majemuk. Bagian A, PAK dalam perubahan sosial. Banyak orang yang gugur imannya karena tidak sanggup menghadapi perubahan-perubahan sosial. Nilai-nilai materialisme dan hedonisme begitu kuat mempengaruhi masyarakat kita sekarang ini, bukan hanya mempengaruhi mereka yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga mereka yang tinggal di desa-desa. Lalu bagaimana pengajaran PAK untuk masalah tersebut? Kemudian isi pengajaran Kristen dalam masyarakat majemuk. Pertama, pengajaran iman Kristen adalah untuk membantu peserta didik dalam perjumpaannya dengan tradisi Kristiani dan wahyu Allah. Yang kedua, pengembangan spiritual membantu peserta didik untuk mengembangkan rohaninya dalam sikap dan perbuatan. Ketiga, pembebasan PAK bertujuan untuk mendorong agar peserta didik dapat menghayati gaya hidup Kristiani melalui keterlibatannya dalam berbagai kehidupan di sekolah, di keluarga, ataupun di masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat, relevansi PAK harus relevan dengan kebutuhan-kebutuhan iman masa kini agar peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam tantangan dan keadaan. Yang kelima, kecintaan kepada firman Allah. PAK hendaknya dapat membawa peserta didik kepada kecintaan kepada firman Allah dan menjadikan firman itu sebagai pedoman kehidupan terhadap Tuhan, sesama, maupun diri sendiri. Ciri-ciri PAK dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, bersifat partisipasi. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, terarah dan terencana. Yang terakhir, manusia orientasinya. Adapun tujuan PAK dalam masyarakat majemuk, perlu diingat bahwa pendidikan agama Kristen di sekolah bukanlah semata-mata untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan. Lewat pendidikan agama Kristen, peserta didik diharapkan dapat berkembang terus dalam pemahaman tentang Allah dan menolong mereka supaya dapat hidup sebagai murid-murid Kristus. Beberapa tujuan penting dari pendidikan agama Kristen sebagai petunjuk untuk pertobatan, pemuridan, pertumbuhan rohani secara vertikal dan horizontal, dan pembentukan spiritual. Kemudian arah PAK dalam masyarakat majemuk. Berikut ini akan dipaparkan apa saja arah yang dituju dalam PAK, yaitu yang pertama, belajar hidup dalam perbedaan, yang kedua, membangun saling percaya, yang ketiga, memelihara saling pengertian, dan yang keempat, perjumpaan lintas agama. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Dalam konteks, Tuhan Yesus secara personal, secara benar, dan berdasarkan pilihannya sendiri, bukan lagi atas tekanan orang lain, apalagi hanya berdasarkan garis keturunan semata-mata. Pengenalan itu lewat diharapkan akan membuat mereka menjadi pribadi yang terbuka terhadap banyak yang belum mereka ketahui sebelumnya, apalagi terkait dengan masalah agama orang lain, terutama terhadap umatnya.
sehingga mereka mampu hidup di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, baik agama, suku, ras, maupun golongan yang sama. Pembicaraan agama dalam masyarakat majemuk di Indonesia hari ini, maka pendidikan agama dari wilayah agama Kristen haruslah dapat membawa peserta didik mengenal berbagai kemajemukan. Demikianlah materi dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih.